Tutorial yang pertama yaitu antropometri kalkulator. Pertama, klik dulu aplikasinya, lalu pilih antropometri kalkulator. Kemudian di date of visit atau tanggal kunjungan kita pilih, misalkan di sini tanggal kunjungannya itu 2 Mei tahun 2016. Yang pertama, pilih dulu tahunnya. Jika sudah ketemu, kita klik, lalu pilih bulan Mei, tanggal 2. Kemudian di seks atau jenis kelamin, pilih yang female atau perempuan, karena contohnya perempuan. Date of birth atau tanggal lahirnya, misalkan di sini 28 Agustus tahun 2014. Klik tanggal 28-nya. Di sini terbaca usia anaknya itu 1 tahun 8 bulan. Terus di berat badan atau weight, di sini misalkan berat badannya itu 10,60 kg, terus length atau panjang badannya itu 84,10 cm. Terus pengukurannya dilakukan dengan cara telentang atau rekumben, terus edema tidak ada. Di sini terbaca Z-score anaknya. Yang pertama itu berat badan menurut panjang itu min 0,42, berat menurut usia min 0,06, panjang menurut usia 0,42, BMI menurut usia min 0,45. Di sini Z-score anaknya berwarna hijau semua, yang artinya status gizi anaknya itu baik. Jika sudah semua, karena di antropometri tidak bisa menyimpan data anaknya, maka untuk melihat hasilnya, kita screenshot hasilnya. A few moments later. Tutorial yang kedua yaitu individual assessment. Pertama, klik dulu aplikasi WHO Antro-nya. Kemudian, pilih yang individual assessment. Jika sudah, untuk menambahkan data anaknya, klik tanda hijau plus di sebelah kiri pojok, di bawah tulisan children. Lalu masukkan nama anaknya, nama depannya yaitu misalkan Aurora. Di sini nama terakhirnya nggak usah karena hanya contoh. Terus seks atau jenis kelamin, misalkan sini adalah female, perempuan. Terus di date of birth atau tanggal lahir, misalkan tanggal lahirnya itu 28 Juni tahun 2015. Langkah pertama, pilih dulu tahunnya. Klik tahun 2015, lalu klik juga bulan Juni dan tanggal 28. Lalu tuliskan nama ibunya, misalkan di sini nama ibunya itu Kasia dan nama ayahnya itu Ardan. Kemudian, jika sudah selesai mengisi datanya, kita klik tanda hijau plus di bawah tulisan visit atau kunjungan. Lalu di date of visit, kita pilih tanggal kunjungannya. Misalkan di sini tanggal kunjungannya itu 2 Mei tahun 2016. Langkahnya sama, kita cari dulu tahunnya. Klik tahun 2016, bulan Mei, tanggal 2. Di sini terbaca usia anaknya itu 10 bulan. Dan di weight atau berat badan, misalkan di sini berat badannya itu 8,40 kita tulis. Terus length atau panjang badannya itu misalkan 69,50 cm. Lalu di measured atau pengukuran, pilih yang recumbent, dilakukan dengan cara berbaring. Edemanya tidak ada, kita klik yang no. Jika sudah, klik save. Sudah semua mengisi datanya, akan terbaca Z-score anaknya. Yang pertama itu berat menurut panjang 0,45, berat menurut usia itu min 0,11, panjang menurut usia itu min 0,88, BMI menurut usianya itu 0,52. Di sini Z-score anaknya itu hijau semua, yang artinya kondisi anaknya itu dalam status gizi baik. Kemudian, jika ingin menyimpan data anaknya, kita pilih kotak di bawah tulisan New Child, ya kita klik. Jika semua sudah tersimpan, maka akan otomatis data anaknya itu terbaca di sebelah kiri. Dan di Child ID itu maksudnya adalah urutan saat mendata anaknya. Di sini itu Aurora urutan ke-7.
2,000 years later. Selanjutnya adalah tutorial nutritional survey. Yang pertama, kami sebelumnya sudah mengcopy data dari Word ke Excel. Dari data yang sudah ada, lalu di-save sesuai dengan support laptopnya tersendiri. Sebelum kami save, kami akan menamakan file name terlebih dahulu. Kemudian, seperti yang ada di video ini, kami menyimpannya menggunakan format txt. Setelah itu, klik aplikasi WHO Antro, kemudian pilih opsi 3 yaitu Nutritional Survey. Kemudian pencet Import from File, lalu mengklik data yang sudah di-save tadi. Setelah itu akan muncul beberapa opsi yang harus diisi. Yang pertama, survey date atau tanggal survei, ID atau nomor urut, sex atau jenis kelamin, date of birth atau tanggal lahir, weight atau berat badan, dan yang terakhir height atau panjang badan. Kemudian kita mengklik OK, dan nanti akan muncul data yang telah diolah oleh Nutritional